Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori, Yesuslah Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glori,
layak terima glory. Yesus kau Tuhan, Yesus kau Tuhan, hanya kau Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kau baik, kau segala yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini kau sudah memberikan kami satu hari lagi yang indah ini, dengan cuaca yang baik dan suasana yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Pagi semuanya, shalom. Selamat pagi Bu Reni, Pak Franyanto, Bu Lili, Pak Yohanes di New York. Selamat pagi Pak Saiman, Bu Saiman. Selamat pagi Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo. Selamat pagi semuanya. Bu Rita Irawati, Bu Lasma, Bu Titik Sulistiani. Yuk kita baca Hosea 3. Hosea 3. Hosea 3. Dengan perikop diterima kembali tetapi dianggap sepi. Hosea 3 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berpaling dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Amin. Amin, amin, amin. Ini suatu kisah yang sangat sulit untuk dilakukan ya. Semua orang kalau menikah ya tentu memilih yang terbaik gitu ya bagi dirinya ya. Tetapi ini justru Allah menyuruh Nabi Hosea untuk mengawini seorang perempuan sundal ya. Kita baca sekali lagi Hosea 3 ayat 1 ya. Hosea 3 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Amin. Amin, amin. Jadi kita atau Nabi Hosea ini harus mengasihi orang yang berdosa ya, yang tidak berjalan di jalan Tuhan. Bagaimana bisa ya satu atap dengan orang yang melanggar firman? Apakah saudara-saudara di sini juga mengalami hal yang sama seperti itu, walaupun tidak harus menikah ya? Tetapi lingkungan saudara adalah orang-orang yang nggak sepaham, di luar jalan Tuhan ya. Di luar jalan Tuhan juga.
pahamnya berbeda mengenai kehidupannya. Nah, apa yang harus saudara lakukan? Ada 2 orang yang bergumul bagaimana berelasi dengan teman atau keluarga yang memiliki gaya hidup yang bertentangan dengan firman Tuhan. Pasti ada lah ya di sini keluarga yang punya sanak saudara yang hidupnya itu semau gue, bertentangan dengan firman Tuhan. Dan di mana di situ engkau berada dan harus menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Selamat pagi Pak Bambang, Bu Vera, Bu Foni, Pak Paulus, Di Bu dalam, Reni, Pak Franyanto. di Selamat dalam rumah pagi. tanggamu harus menampung seorang yang tadi itu yang tidak bisa bersama-sama sebetulnya, tapi kita diwajibkan untuk menampung dia. Ya, itu masalah yang sangat sulit ya. Setelah mempelajari Alkitab dan berdoa, maka kedua orang yang bernama Scott dan Bray itu mempelajari Alkitab ya, dan punya suatu langkah maju. Yaitu pertama, mereka bertekad untuk semakin mengasihi teman-teman dan keluarga mereka. Nah, ini masih bulan kasih ya, dalam arti melanjutkan acara-acara cinta kasih yang diadakan di bulan Februari, tapi ini sudah mau Tinggal 2 hari. pindah ke bulan Maret ya, tinggal 2 hari saja. Nah, kita akan melihat bagaimana kasih ini harus dilanjutkan ya, di dalam mengasihi teman-teman dan keluarga. Kita harus melanjutkan walaupun tema nanti bulan depan berganti tema, tapi kasih ini harus dilanjutkan. Berlanjut. Mereka akan mengungkapkan kepada orang-orang yang bertentangan dengan firman itu, yaitu apa yang benar dan yang baik berdasarkan rancangan Allah yang baik. Dan mereka akan menyampaikan bagaimana mereka akan berinteraksi dalam kasih menurut hikmat dari kitab suci. Maka kedua orang yang berinteraksi dengan relasi yang tidak di dalam firman Tuhan itu, mereka menunjukkan kasih Kristus. Jadi seiring waktu, berjalannya waktu, maka mulailah terbangun kepercayaan yang semakin besar dalam hubungan dengan orang-orang yang mereka kasihi itu. Ya, jadi ini adalah kehidupan yang melakukan firman Tuhan ya. Memang tidak mudah ya. Untuk mengasihi orang-orang jahat ini kan kita takut. Betul enggak? Kita takut untuk melangkah ya. Jaga Kita jarak canggung, dulu. kita akan jaga jarak dengan orang-orang yang pemabuk, orang-orang yang pemfitnah, orang-orang yang suka melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mereka melakukan pornografi, mereka melakukan perjudian, mereka melakukan hal-hal buruk, bahkan mereka mencuri, memalak orang. Nah, orang-orang yang seperti ini apakah engkau jadikan teman? Kan harusnya secara daging kita minggir aja ya, daripada nanti kita kena malah petaka, kan begitu ya. Tetapi justru Tuhan mengharuskan Hosea ini menikahi seorang sundal ya. Justru disuruh ya, Nabi Hosea ini disuruh menikah dengan seseorang yang melanggar firman Tuhan. Dan Nabi Hosea tetap taat kepada Tuhan. Ini melambangkan gambaran bagaimana bangsa Israel itu gak mau bertobat ya. Seringkali berulang kali jatuh, gak pernah bertobat. Bahkan sampai hari ini tidak mengakui Yesus sebagai Mesias. Dan mereka melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, yaitu menyembah ilah-ilah lain. Nah, ini gambaran itu. Jadi isi daripada kitab Hosea ini adalah gambaran hati Tuhan kepada bangsa Israel. Bagaimana Tuhan itu tetap mengasihi bangsa Israel. Walaupun bangsa Israel itu sudah berzina, mengikuti allah-allah lain, sudah berbuat yang mendukakan hati Tuhan, tetapi Tuhan tetap mau dan mengasihi Israel ini terus menerus. Demikian juga kita.
Jadi Nabi Hosea ini disuruh umpama kalau sutradara film itu disuruh acting. Acting membuat film di mana Nabi Hosea itu harus menikah dengan pelacur ya. Dan pelacur ini tidak pernah bertobat gitu loh ya, berulang kali. Tetap jaga jarak, tidak bersetubuh dengan si sundal itu kan. Ya, itu yang akan dilakukan oleh seseorang yang mungkin ya disuruh itu kan tidak dari hatinya ya, bukan karena cinta gitu ya. Tetapi hari ini kita belajar fokusnya itu kepada bagaimana Allah itu tetap mengasihi orang-orang yang berbuat dosa. Tetapi Allah tidak mengasihi dosa. Nah, ini dibedakan ya. Jadi dibedakan antara orang dan perbuatannya. Kita mengasihi orangnya, mungkin itu saudara kita, adik kita, kakak kita, menantu kita, atau siapapun itu yang melanggar firman Tuhan. Di samping itu ada perbuatan-perbuatannya yang sungguh-sungguh nyata melanggar firman Tuhan. Kita harus mengasihi manusianya, tapi membenci kelakuannya dan dosa-dosanya. Nah, ini untuk supaya engkau mengasihi manusia dan mengasihi perbuatannya, bagaimana perbuatannya ini harus diubah menjadi perbuatan yang selaras dengan firman Tuhan. Mudah apa enggak itu Pak Gem? Bisa, membutuhkan iman yang kuat ya. Kita ada masuk ke dalam kelompok orang-orang yang narkoba, kita mau menginjili mereka supaya mereka bisa lepas dari narkoba. Kalau iman kita tidak kuat, justru kita yang masuk ke dunia mereka. Kita katut jadi penarkoba juga. Jadi kita tidak menginjili mereka sampai mereka terlepas dari narkoba, justru kita yang akhirnya masuk ke kelompok mereka. Ya, butuh iman yang kuat untuk tetap di dalam Tuhan. Itu ya. Jadi kalau kita tidak disuruh Tuhan atau tidak punya beban, kalau kita tidak punya kasih, kemudian kita masuk ke pergaulan dengan mereka, jangan-jangan kita yang terseret, bukan mereka yang bertobat, kita yang masuk ke dalam dosa. Ya benar nggak ya? Iya. Karena gaya hidup itu kan sudah melekat erat ya. Tetapi di sini Tuhan bilang ya, Hosea ini kan seorang nabi, seorang nasir Allah. Memang dia diperintahkan. Jadi pasti Tuhan memberi dia kekuatan dan perlindungan gitu ya. Kalau kita ingin menginjili seseorang yang melanggar firman Tuhan, kita kan harus dekat kepada dia, bercerita dan sebagainya. Makanya di sini dua orang tadi memberikan cara-cara, yaitu mereka menyampaikan ya, mengungkapkan kepada orang itu apa yang benar dan baik. Misalnya Anda bergaul dengan perokok, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa merokok ini tidak baik? Nah, tentu ada apa itu? Perselisihan ya, yang satu mau merokok, yang satu menegaskan bahwa merokok itu merusak kesehatan dan juga melanggar firman. Nah, terus berbantahan itu kan bisa meruncing ya. Tetapi kedua orang ini punya hikmat, yaitu karena kasihnya kepada mereka, maka mereka terus-menerus untuk menyatakan untuk tidak merokok. Nah, hal-hal seperti itu ya. Justru perokoknya itu sehat, justru yang mau nginjili itu yang nggak sehat dia. Kalau terbalik kan bagaimana ya? Faktanya bagaimana ini? Duh, aku ngerokok, aku tetap sehat tuh. Kami tidak ngerokok, tapi kamu sakit-sakitan gitu. Nah, ini repot. Jadi kita harus sehat, harus kuat, harus kita baru menginjil. Harus punya hikmat ya, hikmat yang dari dalam kitab suci. Kalau enggak ya kita pakai berbantah-bantahan terus ya enggak ada ujung pangkalnya, akhirnya saudara akan keluar dari lingkungan itu, tidak berhasil ya. Bagaimana kita bisa berhasil masuk ke dalam lingkungan yang seperti itu tidak mudah saudara ya. Tidak mudah memang, seperti Hosea yang menikahi seorang pelacur ini, dia tidak bisa keluar dari yang ditentukan Tuhan itu ya. Tetapi
Hosea mengerti bahwa itulah yang dikehendaki oleh Allah, yaitu untuk menunjukkan hubungan Allah dengan bangsa Israel. Jadi meskipun bangsa itu hubungan Hosea dan istrinya melambangkan cara Allah menghadapi bangsa Israel yang suka memberontak, ya. Meski bangsa itu telah memilih jalan yang salah, dia memberi sebuah langkah maju dengan berkata bahwa kasihnya tidak akan mengenal batas. Kita baca ayat pasal 14 ayat 5. Hosea ya. Hosea 14 ayat 5. Hosea 14 ayat 5. Aku akan seperti ini apa ini? Hosea 14 Hosea ayat 5 45. ini. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Nah, Amin. itu. Jadi Tuhan ini berniat memulihkan orang-orang yang demikian, ya. Mengapa mereka tetap ada di lingkunganmu? Kamu tidak bisa keluar dari lingkungan mereka karena mereka keluargamu, misalnya seperti itu, ya. Ya ini kan dikatakan kawinilah, berarti kan sudah menjadi satu perjanjian, ya. Engkau tidak bisa mengusir orang-orang yang ada di dalam lingkunganmu karena ada perjanjian itu, ya. Mungkin itu orang tuamu, mungkin itu anakmu, mungkin itu siapa saja yang dekat dengan engkau, Dengan ya. perkawinan kan hubungan kita menjadi dekat sekali, ya. Ya sangat sekali. dekat, karena menikah kan menjadi satu kesatuan, ya. Perjanjian. Nah itu kan kita nggak bisa, ya. Hari ini siapa ya yang suaminya gak bertobat ya? Tentu ada, ya. Yang istrinya juga nggak bertobat ya. Kemudian yang orang tuanya gak bertobat, anak-anaknya sudah bertobat semua, orang tuanya belum bertobat. Ini kan seperti hal itu, ya, seperti Hosea mengawini seorang perempuan Sunda yang gak bertobat ya, bolak-balik melakukan hal-hal yang melanggar firman. Terus hatimu ya apa rasanya? Rasanya orang ini enaknya di teleport itu dikirim ke mana pulau lain gitu, ya. Ada enggak satu pulau yang enggak ada apa-apanya? Nah, zaman dulu kan kita orang-orang kalau kita baca sejarah itu pemimpin-pemimpin kita kalau musuh sudah sudah bocap, sudah kehilangan akal, ya ditaruh di satu pulau yang enggak bisa diseberangi gitu, ya. Ada Pulau Buru, sekarang Pulau Nusa Kambangan, ya. Kalau pergi kan repot, jadi nggak ada hubungan gitu, ya. Supaya putus hubungan taruhlah satu pulau. Nah bagaimana kita hari ini menghadapi itu? Kita rasanya mau pergi atau meninggalkan dia di satu tempat, wes gak usah dibawa pulang kembali gitu, ya. Tetapi justru Tuhan ngomong, Hosea kawinilah perempuan Sunda, ya. Mungkin hari ini Tuhan ngomong, kamu itu menjadi satu, ya, sama orang itu, ya, sama yang kamu mau buang ini. Kamu harus bersatu sama dia. Aduh, angel, ya. Layani dia seperti hubungan suami istri mateng. Ya mungkin tidak berhubungan secara fisik, tetapi kasih, ya. Kasihilah istrimu. Dia kan dikatakan begini, cintailah istrimu. Nah, suruh mencintai saudara-saudara, ya. Cintailah istrimu seperti Tuhan. Nah, juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah ilah-ilah lain, sekalipun, ya, mereka tidak mau mengikuti saranmu, sekalipun mereka membangkang, sekalipun mereka itu ucul lah, ya, ikut saja sama ilah-ilah lain, pergi saja sama lingkungannya yang menyenangkan bagi dia, ya. Mungkin saudara duduk termenung sambil, gimana kalau orang putus cinta itu, ya. Oh ini orang dikasihi nggak ngerti, ya, sambil duduk termenung mengalir air mata. Seperti itulah Hosea, ya.
Seperti itulah Hosea. Nah, Tuhan mau seorang nabi ini pagi hari ini punya langkah maju ya. Kita punya langkah maju. Jangan duduk termenung meratapi nasib ya Pak Gem. Aduh kok begini ya, istriku kok begini ya meratapi nasib, suamiku kok begini ya meratapi nasib. Jangan. Bisa lepas ya dari Ya sudah istri mereka. Gimana ya? Sudah perjanjian ya. Nah, dan maka firman tadi di 14 ayat 5 Tuhan katakan aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Nah ini mengasihi dengan sukarela. Relawan ya. Ya, waktu ayah saya itu pulang ke rumah dengan habis dari rumah sakit kan kami harus merawat ya. Jadi relawan. Nah, hubungan antara suami istri kalau sudah terpisah jauh bertahun-tahun itu sudah jadi seperti es ya. Nah, ketika mereka bersatu kembali dalam satu rumah, apakah cinta kasih itu bisa bersemi kembali? Itu pertanyaannya. Karena keduanya sudah sakit ya. Baik sakit badan, sakit jiwa, sakit hati pisan ya. Semua sakit. Roh, jiwa dan tubuh semua sakit. Keadaan memaksa mereka harus bersatu dan kita juga memaksakan untuk mereka jadi satu. Itu tidak mudah loh ya. Tidak mudah itu. Jadi ya seperti Hosea mencintai perempuan sundal ini ya. Bagaimana kita harus mencintai orang yang sudah berantakan seperti itu ya. Tetapi kalau kita punya kasih Allah ya, sebagai sambungan dari renungan-renungan kita beberapa minggu ini, kasih Allah itu kasih yang tanpa syarat kan. Walaupun dia perempuan sundal lah, walaupun dia pelacur lah, walaupun dia narkoba lah, walaupun dia penjudi lah, kan harus dikasihi. Bener nggak? Tadi kan janjinya orangnya kita kasihi, tapi perbuatannya kita benci, kan begitu ya. Ini repot, benci tapi rindu. Ya, itu perjuangan memang perjuangan, ya. Sangat amat sangat dengan, perjuangan. Ya, penuh dengan segala pengorbanan yang luar biasa. Itu pasti penuh dengan air mata ya. Iya. Bagaimana kalau suamimu narkoba? Apa dia itu tidak jual semua barangmu? Saya pernah mengikuti seminar itu sebelum saya juga diberi orang yang narkoba untuk dilayani ya. Tuhan itu selalu menyiapkan jalan sebelum engkau melangkah ke situ ya. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Amin. Jadi dalam seminar itu saya belajar bagaimana orang itu kalau sudah kadung narkoba itu bagaimana ya treatmentnya dan sebagainya. Jadi saya ngerti dulu itu. Setelah itu baru diberi pasien satu orang aja sudah bikin heboh semua rumah tangga. Iya kan? Itu tidak mudah ya. Bagaimana dikisahkan di seminar itu bahwa seorang ayah tahu-tahu duduk sama, maaf bicara, pakai swempak aja ya. Kenapa sambil kedinginan deket gini? Kenapa? Ditanya orang gitu. Kok kamu ini loh orang kaya kok kayak gini modelnya? Iya, soalnya baju saya habis dijual anak saya, ini tinggal baju satu-satunya tak cuci, tak jemur, tak tunggoi supaya tidak dijual. Coba saudara ya, kalau saudara melek mata tahu-tahu lemari pakaianmu habis, tidak ada yang bisa dipakai gitu ya, karena dijual sama seseorang di dalam keluargamu yang terlibat narkoba. Karena sakau itu butuh beli ya, butuh beli narkoba. Loh ya ampun, saya bilang gitu ya. Jadi dia enggak mungkin beli baju lagi, pasti ya dijual lagi gitu ya. Wis mata gelap. Itu semua sak rumah sudah ludes soalnya ya. Dari barang mahal sampai barang murah itu sudah bersih. Jadi nek rumahmu kotor, itu panggil aja yang ngidap narkoba masuk rumahmu. Pasti besok resik kabeh ya. Akhirnya dia itu sampai kedinginan gini terus tanya, ada ndak pulau yang dijual tak belinya, katanya begitu. Supaya apa? Supaya anakku tak taruh sana wis, biar nggak ngerusui gitu loh, maksudnya itu begitu. Nah itu, padahal itu anak loh ya, anak yang tentunya dikasihi ya. Dia tetap mengasihi anaknya. Dia mengasihi ya, makanya ndak
ndak memenjarakan, ndak mengadakan kekerasan kepada anaknya, ya dibiar-biarno sampai baju entek kabeh. Ini kan kebablasan sebetulnya ya, anaknya kebablasan, tapi karena dia dikuasai oleh adiktif tadi ya, jadi wis ndak mikir gitu ya. Nah ini kan gimana gitu loh. Tapi Tuhan ngomong, lo kasihi istrimu itu, kasihi anakmu itu, kasihi dia, ya, dan bimbing dia dalam kebenaran firman Tuhan. Ya seharusnya ya ketika saya dikasih pasien narkoba 1, yo tak lebokke rehabilitasi ya toh, aku nggak mampu. Tapi memang ya enggak sampai 3 bulan mungkin ya, mungkin 2 bulan dia sudah minta keluar, tapi sudah jauh lebih baik. Dan itu bertahun-tahun untuk menghabiskan atau mengurai zat adiktif yang ada di dalam tubuhnya itu enggak seperti orang cuci darah ya. Habit, nah ini kelakuan, karakter itu kan lama berubahnya gitu ya. Ya harus dikasih kerjaan, tapi ketika dikasih kerjaan itu melehar gitu ya. Nah itu sanggup enggak Anda memelihara orang yang seperti itu? Ayo. Mau marah nggak bisa marah. Ini Pak Gem kalau melihara kebun binatang sudah mulai capek ya. Sampai hari ini Labertnya disuruh kasihkan ponaan, ya tak kasihkan semua. Wong karek Junjung dimasukin rumahnya blek gitu ya, pindah rumah Labertnya, enggak masalah. Ya semua orang akan mencapai titik batas ya, batas kesanggupan, ngerti kamu? Batas kesanggupan. Tapi tak kasih tahu, ternyata Tuhan itu tidak ada batasnya. Manusia itu punya batas kesanggupan. Maka dari itu manusia harus minta kesanggupan dari Tuhan. Aku ini wis tidak sanggup Tuhan. Hari ini aku wis angkat tangan, tidak sanggup untuk menerima orang-orang yang kayak gini. Tapi Tuhan suruh ini ya opo, ya aku tidak sanggup. Tuhan aja yang menyanggupkan aku. Singkat cerita, kami bisa menyelesaikan tugas kami untuk merawat orang tua ya dengan baik, dengan terhormat ya, walaupun mereka mungkin melakukan tindakan yang ya wis aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh, tapi kami bersabar hati ya. Kemudian kami juga dapat merawat orang yang kecanduan ini sehingga menjadi baik dan menjadi sembuh ya. Sebetulnya kita berdua give up ya, give up ya. Air mata ini keluar terus tiap hari ya, give up. Tetapi Tuhan kok ya memberi kita kesanggupan ya. Tuhan yang menyanggupkan kita. Saudara-saudara kita tidak ada satupun yang mau. Gak ada orang yang satupun yang mau mengurusi orang-orang yang demikian ini, tidak ada. Nah, seperti kedua orang tadi, si Scott dan Bre ini bergumul bagaimana mereka bisa mengajak teman-teman mereka untuk ke jalan Tuhan, untuk kembali ke jalan Tuhan. Ya, harus punya hikmat dari Tuhan dan kekuatan dari Tuhan. Tanpa itu nol besar saudara. Saudara akan beli pulau dan menaruh orang-orang itu ke sana terpencil untuk akhirnya binasa. Kita masih harus tuntas ya, sampai endingnya itu happy ending ya. Ending ya. Kalau kita kadang melayani sampai separuh kita tinggal terus, tak kuat kita lepaskan. Nah itu nggak baik ya, kita mau melayani yang jangan patah di tengah jalan ya. Tuntas ya. Hari ini siapa yang punya keluarga yang menyebabkan kamu give up ya, don't give up, karena Tuhan sedang memberikan kasih Allah kepadamu. Belajar mengasihi walaupun ya sekalipun ya, aku mengasihimu sekalipun engkau seorang pelacur. Loh, Hosea itu kan begitu. Aku mengasihimu sekalipun engkau seorang narkoba. Aku mengasihimu meskipun engkau seorang penjudi. Nah itu ya, kasih Allah dengan kasih Allah pasti Tuhan memulihkan. Amin. Pemulihan itu ada. Amin. Di ujung cerita dalam kehidupan kita pun akan dipulihkan. Mengapa kita tidak mengajak orang-orang yang bobrok, orang-orang yang gak karu-karuan hidupnya itu untuk juga dipulihkan seperti kita. Hanya saja kita ini dipulihkan dulu, lebih dulu ya.
Baru mereka nanti terseret kalau melihat kita, membimbing mereka, akhirnya sama-sama kita masuk ke Yerusalem baru. Amin, saudaraku. Kalau enggak, Yerusalem barunya kosong, kamu tok, nggak ada temennya. Halo, bener nggak? Iya. Keluargamu nggak masuk ke Yerusalem baru. Ayo, kita mungkin melihat anak-anak kita pindah agama, ya kan? Kita mungkin melihat nanti sanak saudara kita pindah agama lain karena merasa di Kristen kok tidak dapat berkat dan sebagainya gini, karena tujuannya cari Tuhan itu cari berkat, bukan cari hidup abadi, bukan ya. Nah ini kan kita harus berdoa untuk pertobatan mereka, membimbing kembali mereka berjalan menuju Yerusalem baru. Ayo semangat, Semangat. Ciayo, Thank you. jangan putus Terus asa, melayani. don't give up. Terus kita melayani Tuhan. Mari Iya. kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau Engkau sudah panggil kami, Engkau sudah perintahkan kami untuk suatu hal, terutama di dalam pelayanan, ya Kau tentu pasti memberikan kekuatan, hikmat-Mu dan berkat-Mu untuk kita dapat melanjutkan melayani sesama kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ini tugas-tugas-Mu memang berat, tapi tidak melebihi dari kekuatan kami. Kau pasti menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami di dalam kami melayani sesama ini, untuk sampai kami kuat, tetap kuat, untuk sampai akhirnya kami berkemenangan di dalam nama Yesus. Kita bisa memenangkan jiwa-jiwa di sekitar kita. Ya Tuhan Yesus, Kau juga terlebih dahulu sudah memulihkan kami, berikan kesehatan, kekuatan bagi kami untuk kami dapat terjun di dalam melayani sesama ini. Semua karena Engkau menyertai sehingga kami bisa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa untuk orang-orang yang bergumul karena mau melangkah maju tetapi berat. Kami percaya Allah Roh Kudus yang memimpin membimbing kami semua, memberi kami kemampuan untuk melayani keluarga kami walaupun mereka melanggar firman Tuhan, hidup tidak sesuai dengan firman, tetapi kami harus membimbing mereka, harus menyampaikan bagaimana kasih Allah menurut Alkitab itu. Kami percaya suatu hari nanti mereka pasti bertobat, karena Engkau sudah menulis dalam kitab suci bahwa Engkau yang akan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mempunyai seseorang yang kecanduan, apapun kecanduannya itu, Tuhan lepaskanlah mereka dari roh kecanduan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Agar mereka kembali ke dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh sebab itu kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih sudah bergabung, baik yang nanti siang dan nanti malam. Sampai ketemu besok. Nanti malam ada doa malam di gereja. Masing-masing Tuhan Yesus memberkati kita semua. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap semangat. Ciao. Haleluya. Amin.